السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. أما بعد، فحبائبنا الكرام نخص بالذكر والفضل أبويا الحبيب حامد النقيب بن شيخ أبي بكر بن سالم حفظه الله ورعاه وكثر أمثاله وأدام النفع به، وكافة الحبائب الميامين، خصوصا كذلك الحبيب محمد فكري بن هشام المساوى، para asatidah, para hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini acara dari maghrib. Enggak. Oh, pada Isya. Sekarang udah jam 11. Saya aja udah ngantuk tuh nih. Anda udah ngantuk belum? Anehnya ngantuk, anehnya ini. Dari pagi soalnya acara, bukan acara sih. Udah banyak yang disampaikan dan alhamdulillah saya ikut nyimak apa yang disampaikan sama Abu Al Habib Hamidin Naqib bin Syekh Abu Bakar tadi. Itu kalau dipakai buat pegangan hidup udah cukup tuh. Tiap hari baca Quran, setiap sholat ingat pas kita ngucapin Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, itu ingat tuh, hati dihadirin. Dan memang ulama mengatakan kita kalau nggak bisa khusyuk sholat dari takbir sampai salam minimal di 3 tempat. Pas baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Yang kedua pas baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga pas baca Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Minimal di 3 tempat itu. Ya. Udah cukup apa yang disampaikan sama beliau. Saya mau jabar khatir ngirangin Sahibul Bait aja. Walaupun saya nggak pantas di sini karena sudah ada guru kita, guru saya juga. Sedikit kita malam ini kumpul untuk apa? Acaranya apa di malam kumpul? Maulid Nabi. Ya. Jadi ini malam kita pengen mengenang kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau kita baca Al-Quran, hampir setiap ayat, bukan hampir bahkan semua ayat itu berhubungan dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Masa iya Bib semua ayat? Kan enggak semua ayat berbicara tentang Rasulullah. Kitanya kagak ngerti. Al-Imam Fakhrur Razi mengatakan bahwa ilmu yang ada di Al-Quran ada 2 macam secara garis besar. Ilmu yang ada di Al-Quran secara garis besar ada berapa macam? 2. 1 yang tersurat, 2 yang tersirat. Apa artinya tersirat? Yang tersembunyi di balik makna-maknanya. Kata Imam Fakhrur Razi, ilmu yang tersurat sama yang tersirat, banyakan mana kira-kira? Banyakan yang tersirat. Banyakan yang tersirat. Artinya di balik makna-makna Quran itu ada jutaan makna dibanding yang ditulis. Saya kasih contoh. Surat pertama di dalam Al-Quran surat apa? Al-Fatihah. Kedua Al-Baqarah. Ketiga Ali Imran. Kenapa susunannya Al-Fatihah pertama, Al-Baqarah kedua, Ali Imran ketiga? Kenapa begitu? Itu ada ilmunya. Kenapa akhir surat Al-Baqarah amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihim? Itu ada ilmunya. Kenapa kok Al-Baqarah ayatnya sekian,
Ali Imran ayatnya sekian, An-Nisa sekian, itu semua ada ilmunya tuh. Cuma itu tersirat, bukan tersurat, nggak tertulis itu. Itu ilmunya lebih deras. Saya pernah bulan puasa sebelum mondok, apa pas lagi mondok kayak saya lupa ada. Pokoknya udah lama banget, udah 20 tahun lebih, 25 tahun lebih ini. Habis sholat subuh bulan puasa, saya dulu demen ngelihat kuliah subuh tuh. Masih SD dulu saya demen ngelihat kuliah subuh. Saya masih inget banget dulu tuh kuliah subuh di RCTI. Biasa habis sholat subuh ada kuliah subuh tuh. Saya perhatiin ini kuliah subuh ngebahas apaan ya. Saya emang dari dulu demen dengerin orang ceramah, saya demen. Itu pematerinya, pembicaranya bukan ustadz, bukan ulama, bukan artis juga apalagi, bukan artis. Tapi seorang guru besar ilmu matematika Universitas Indonesia. Saya bilang nih ngapain guru matematika diundang kuliah subuh ini? Dia bawa laptop. Ternyata saya pantengin tuh TV. Apa yang dia bahas? Dia cerita nih secara garis besar begini. Jadi diundang sama RCTI dulu masih pada lempeng-lempeng kalau dulu ya. Orang dulu kan lempeng-lempeng kayak orang. Lebih banyak yang lempeng gitu maksudnya orang dulu. Diundang karena dia menemukan banyak ilmu dari Al-Quran pakai rumusan-rumusan matematika. Ini orang kagak ngerti bahasa Arab. Cuma ngerti rumus-rumus matematika. Si penanya, host pembawa acara nanya, Bapak bagaimana bisa mendapati temuan-temuan ini di Al-Quran? Apa kata dia? Suatu hari saya sedang duduk di rumah saya, di meja saya tuh ada Al-Quran. Kadang-kadang kan suka ada tuh meja Al-Quran, meja di bupet ada Quran gitu ya. Kemudian saya iseng-iseng, saya buka-buka Al-Quran. Saya nggak ngerti bahasa Arab, tapi saya cuma ngerti ilmu angka-angka. Karena saya ahli matematika. Akhirnya saya iseng, saya lihat surat Al-Fatihah ayat 7, Al-Baqarah 200 sekian, Ali Imran sekian. Akhirnya saya catat satu persatu, saya kumpulin, saya masukin ke laptop saya tulis semuanya. Saya mau tahu ada rahasia apa sih? Nyambung gak kira-kira ujung surat ini sama surat ini kalau disambungin pakai rumus yang saya ngerti jadinya apa? Antum tahu jadi apa? Jadi ilmu struktur gendung pencakar langit. Terus dia nemuin apa lagi? Nemuin struktur pesawat jet F-16 dulu yang lagi populer. Dibuka sama dia laptopnya nih. Ini kode ayat sekian ke ayat sekian, kalau Anda gabung itu strukturnya rumus pakai ini segala macam, keluar tuh gedung pencakar langit, keluar semua tuh. Jadi konstruksi ilmu gedung pencakar langit itu udah di Al-Quran. Belah mananya Bib? Enggak ada di yang tersurat. Adanya di yang tersirat. Mau cari ilmu apa aja ada di Al-Quran. Cuma kadang-kadang kita kagak ngerti fitur-fiturnya. iPhone keluar paling cakep yang berapa sekarang? 14 apa? Pro Max. Beli handphone 14 Pro Max berapa duit harganya? Berapa? Ini handphonenya Oppo semua orang ini. Buatan Semarang ini ya. Enggak ada yang pakai iPhone apa sih ini? Berapa duit itu iPhone 14 Pro Max berapa duit? Berapa? 24 juta. Kalau Samsung Fold apa Z berapa tuh? Berapa itu? Iya udah ini Oppo semua udah yakin. Udah Oppo ini potongan Oppo semua ini. Kalau nggak Oppo Vivo dah ya. Pengen tahu beli handphone iPhone Pro Max 14 terus kasih ke nenek ente. Nenek ente ulang tahun atau nyak ente ulang tahun, nyak saya mau kasih hadiah buat nyak. Apaan ini Tong? iPhone Pro Max 14 yang paling cakep nih, iPhone 14 Pro Max-nya. Berapa duit harganya? Seharga motor udah pokoknya. Spesial hadiah buat nyak, girang banget tuh nyaknya. Kira-kira ini nyak
pakai handphone buat apa aja? Selfie nomor 1 tuh. Dengerin lagu kadang-kadang, buka YouTube mungkin, WhatsApp, telepon. Bas, apalagi kira-kira? Apa? Ya, Facebook kalau yang masih ngerti, enggak semua nyanyi ngerti Facebook juga. Ya udah begitu-begitu aja dah. Ketika handphone yang canggih itu jatuh ke tangan orang yang enggak terlalu ngerti, ya udah paling yang dipakai itu-itu aja. Tapi coba kasih ke orang ahli IT. Jadi apa kira-kira? Kasih Galaxy Fold Z itu handphone, dia bisa buat pakai presentasi, nawarin produk dia dengan pulpennya tuh, kan ada pulpen itu, pulpen tinggal gini doang, itu keluar infocus. Jadi bapak-bapak ya sekalian ini begini-begini, dia bisa begitu tuh, keren. Paham nggak maksud saya? Paham nggak? Handphone yang canggih kalau jatuh ke tangan orang yang kagak ngerti fitur-fiturnya, paling yang kepake 5-4 fitur. Tapi kalau seandainya dikasih ke orang yang ahli IT, dia bisa menciptakan banyak hal dari situ. Begitu juga Quran. Kita paling ngerti Quran baca doang. Baca juga jarang dari itu kata Habib Nagib ya. Makanya baca udah bisanya baca doang kagak dibaca lagi ya, tambah jauh lagi baik. Udah bisanya baca dah. Kalau orang-orang hebat tadi kenapa kata Habib Nagib? Orang-orang hebat kok sampai baca Quran sehari khatam, 2 hari, 3 hari khatam. Kenapa? Mereka setiap baca nemu ilmu baru yang mereka nikmatin, gak bisa dibuka ke orang kadang-kadang tuh ilmu. Jadi fitnah kalau dibuka kagak nyambung. Rasulullah SAW kira-kira ngerti gak itu Word, Excel, komputer, mengendalikan pesawat. Ente nanya begituan, telat nanya begituan. Semua ilmu Al-Quran tuh ada semuanya di dalam hatinya Nabi Muhammad SAW. Setiap rahasia Quran ada. Cuma masa Nabi Muhammad mau jelasin ke sahabat kagak nyambung. Wahai para sahabat, cara bikin komputer begini. Mau ngapain? Belum waktunya. Enggak nyambung. Kalau ngerti mah ngerti Nabi Muhammad. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kalau saya mau surat Al-Fatihah doang, itu saya pretelin, saya tafsirin, saya jelasin makna-makna dan rahasia-rahasia di setiap huruf Al-Fatihah. Siapin 70 ekor onta sama gembolan kanan kiri. Itu isinya saya isiin semua kitab tentang surat Al-Fatihah doang, 70 onta. 70 onta itu buat bawa kitab saya yang isinya cuma pretelin surat Al-Fatihah. Itu baru Sayyidina Ali ilmunya begitu. Bagaimana ilmunya Rasulullah? Jadi Nabi Muhammad utiya ulumul awwalin wal akhirin. Semua ilmu orang yang dulu sama orang yang akhir zaman dikasih sama Allah. Semua ilmunya ada sama Nabi Muhammad. Cuma Nabi ngasihnya juga lihat-lihat. Masa Nabi itu diutus sama Allah bukan buat urusan dunia, bukan. Biar dunia jatahnya mereka, orang-orang yang umurnya emang habis bukan buat akhirat. Makanya saya pernah dengar guru saya Habib Ahmad bin Husain As-Segaf yang juga sahabat sama guru kita Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar waktu di Mekah. Habib Ahmad bin Husain As-Segaf mengatakan, "An-nas khuliqu lana wa nahnu khuliqna lillah." Orang-orang Allah ciptain buat fasilitasin kita. Kita diciptain buat ngabdi sama Allah. Keren gak tuh? Paham gak kata-kata ini? Saya ulangin, saya jelasin. Allah ciptakan manusia-manusia untuk memfasilitasi kehidupan kita. Kita diciptakan sama Allah untuk mengabdi ibadah sama Allah. Woi orang-orang Jerman, lu bikin pesawat yang canggih, gua tinggal nikmatin buat pergi haji sama dakwah, lu bikin. Hidup lu buat begitu, hidup gua buat Allah. Hidup lu buat fasilitasin sehari-hari gua dalam ibadah sama Allah, begitu bahasa kasar kira-kira. Yang ahli handphone bikin handphone yang cakep-cakep bikin, kita tinggal beli. Buat ibadah, buat silaturahim, buat nyebarin yang baik-baik, buat sebarin dakwah yang baik-baik, buat silaturahim, buat nanyain nyak kabarnya gimana. Orang-orang Jepang, ente desain mobil yang bagus, keluarin lagi Innova Ribbon, Innova Zenith, ntar kita tinggal beli buat dakwah. Buat nganterin nyak kita, buat silaturahmi kita.
Mereka diciptakan sama Allah buat kita, kita diciptain buat Allah. Tuh, keren gitu. Keren ya? Nabi Muhammad ngerti ilmu gitu-gituan karena di Al-Quran semuanya ada. Cuma mau ngapain bahas begitu-begituan, itu biar urusan mereka. Rasulullah punya misi yang lebih besar daripada itu. Ma'amara hadha dunya illal juhal. Yang bikin dunia ini makmur hanya orang-orang yang jauh dari Allah. Oh udah diam ini, paham apa kagak kira-kira? Begitu kira-kira. Ya. Jadi kalau kita mau bahas Nabi Muhammad SAW, setiap ayat di Al-Quran pasti ada keistimewaan Rasulullah SAW. Cuma kadang-kadang kitanya kagak ngerti. Kita masih ngandelin ilmu-ilmu Al-Quran yang tersurat, belum yang tersirat. Sebagai penutup terakhir. Ada satu kitab namanya Asrar Tartibis Suwar atau Asraru Tartibi Suwaril Quran. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti. Yang artinya itu kitab apaan, Bib? Rahasia dibalik susunan surat-surat di Al-Quran. Ini keren banget, ini kitab keren banget. Kenapa habis surat An-Nahl, surat Al-Isra, rahasianya apa? Begitu. Apa hubungannya surat Al-Fatihah sama Al-Baqarah? Apa hubungannya surat Al-Baqarah sama Ali Imran? Setiap surat ke surat, setiap ayat ke ayat itu semua ada ilmu yang kagak kebaca di situ. Tapi ada tersirat di situ. Sebagai contoh nih ya, sebagai contoh. Bahkan contoh ini kadang-kadang enggak ada di kitab itu. Jadi ilmunya luas. Imam Suyuti cuma nulis sedikit. Sebagai contoh, surat Al-Isra. Sebelumnya surat apa? Sebelum surat Al-Isra surat An-Nahl. An-Nas gitu. Ngacak bocah ngaji ini nih. Bapaknya ngacak, bayarannya biasanya diajarin maksudnya bakal jadi ngacak. Jadi sebelum surat Al-Isra ada surat An-Nahl. Surat An-Nahl sama surat Al-Isra apa hubungannya, Dit? Nanti lihat. Ujung surat An-Nahl itu Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk sabar. Nanti lihat surat An-Nahl. Habis surat Allah suruh Nabi Muhammad tentang sabar, masuk Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Apa hubungannya sabar sama Isra Mi'raj? Panjang tuh Pak kalau dibahas. Biasanya bulan Rajab kita bahas begituan. Karena Nabi Muhammad sebelum di Isra Mi'rajin ujiannya dahsyat banget. Istrinya meninggal, pamannya meninggal, diteken di kota Mekah, hijrah ke Taif ditimpukin. Tapi Nabi sabar. Karena sabar Nabi yang kuat, Allah apresiasi dengan Isra dan Mi'raj. Begitu tuh. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Abis kita lihat surat Al-Isra. Abis surat Al-Isra itu Allah ngebahas tentang Bani Israel. Apa hubungannya Isra Mi'raj Nabi Muhammad sama Bani Israel? Apa hubungannya? Itu ada rahasianya semua Pak. Kalau kita lihat terjemahan doang kagak nyambung. Itu yang dibilang ilmu Quran yang tersirat jauh lebih banyak daripada ilmu Al-Quran yang tersurat. Minimal tadi Habib Nagib ngajak kita baca. Di depan kita tuh kitab suci, baca, itu tempatnya ilmu. Di situ semua Allah tumplekin rahasia-rahasia alam jagat raya di depan mata kita tuh. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan tanda orang kurang baik hatinya sehari nggak baca 100 ayat. Asyaratum minal jafa. Di antaranya sehari kagak baca 100 minimal 100 ayat, jangan sampai kita lupain. Bahkan orang-orang dulu katanya Pak, kalau ampe sehari kagak sempet baca Quran, mereka maksain tuh buat ngeliat Qurannya doang, tuh Quran dilihat. Yang penting mata gua sehari jangan sampai nggak ngeliat Quran. Sampai begitu tuh orang dulu tuh. Kalau kita, ya Allah, udah segala Facebook, IG, YouTube gituan mulu yang kita liatin. Belum lagi ntar iklannya. Dapatkan pinjaman 1 juta, bayarannya cuma 1.200.000, habis.
Padahal lagi nonton ceramah agama tuh orang kata, kan saya sering bilang ceramah agama jangan ngandelin media sosial, jangan, berkahnya kurang, kagak ada kali. Ceramah yang begini nih yang berkah, ngaji, datang ke majelis taklim. Bukannya kagak boleh, boleh mah boleh, sekali-sekali buat status WhatsApp boleh, ajarin orang boleh, tapi jangan ngandelin itu, jangan. Buat orang-orang yang jauh dari ulama boleh. Cuma kan kadang-kadang yang namanya apalagi YouTube, kita lagi nonton ceramah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Toto iklan riba, dapatkan pinjaman 1 juta rupiah." Lagi mau ngomong Nabi bersabda, toto pinjaman online bagaimana? Belum lagi ntar Tokopedia, Lazada, aduh apa baik itu? Bagaimana mau berkah? Makanya kata Abu Bakar Al-Masyhur, berkahnya hilang, kurang. Kalau kita ngandelin ngaji begituan. Belum lagi kadang-kadang nontonnya kagak pakai wudu, sambil rebahan, sambil ngerokok nonton. Bagaimana mau berkah itu begitu ngaji itu? Ya, kagak ngapa-ngapa kalau itu mau buat sekali-kali, kagak ngapa-ngapa. Buat tambahan-tambahan wawasan, kagak ngapa-ngapa. Punya anak misalnya disuruh sholat susah banget, buat pasang status nasehatin dia, kagak ngapa-ngapa. Punya suami misalnya rada pelit sama bini, pasang status nih, pas banget dia ngomong pasang. Bini udah kagak dengar kata, merugul banget, pasang status. Buat begitu-begitu aja udah. Nasehat kali aja, bini gue jadi hidup nih denger beginian. Gitu. Nggak apa-apa tuh, buat sekedar begituan. Tapi kalau ngandelin sampai kagak mau ngaji yang kayak begini, jangan. Ngaji yang kayak begini paksain hadir majelis taklim, datang ke para habaib, ke para ulama. Insya Allah hidup kita berkah dunia dan akhirat. Itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.